Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walidaini, Prodi Bahasa Indonesia semester 3, mahasiswa STKIP BBG Bina Bangsa G Sempana Banda Aceh. Nah, di dalam video saya kali ini saya akan membahas tentang tabel data distribusi frekuensi beserta mean, modus dan lain sebagainya. Mari kita saksikan bersama teman-teman. Nah, jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang cara membuat distribusi frekuensi dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita membuat tabel distribusi frekuensi, lebih baiknya kita mengetahui dulu langkah-langkahnya bagaimana. Nah, jadi langkah-langkahnya adalah urutkan data dari yang terkecil sampai terbesar, hitung jarak atau rentang. Rumus dari hitung jumlah kelas adalah K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, di mana N jumlah data. 4. Hitung panjang kelas interval disingkat dengan P. Rumusnya adalah P rentangan atau R jumlah kelas atau K. Nah, jadi tentukan batas data terendah, dilanjutkan dengan menghitung kelas interval dengan cara menjumlah tepi bawah kelas ditambahkan dengan panjang kelas atau disingkat dengan P, dan hasilnya dikurangi 1 sampai data terakhir. Yang terakhir adalah buatlah tabel sementara atau tabulasi dengan cara menghitung satu demi satu sesuai dengan urutan interval kelas. Jadi ini adalah soal dari distribusi frekuensi. Soalnya adalah 30, 40, 45, 45, 50 dan seterusnya sampai 90. Nah, kemudian tabel ini 21 ini adalah di mana 30 ini seandainya di sini 30 maka di sini 21, dan kalau di sini 40 di sini kita bikin 31. Nah, jadi karena di sini 30 maka di sini kita bikin 21. Kemudian frek ini adalah ini adalah nilai dari 30, selang dari 30 ke 40 maka hanya 1, kemudian kita bikin di sini 1. Begitu selanjutnya 40, selang dari 40 hanya 1, kemudian 40 ke 60 selangnya ada 3, 1, 2, 3, maka di sini kita bikin 3, begitu seterusnya sampai akhir 2 ini. Nah, jadi ketika kita sudah membuat hasil dari frek ini, kemudian kita tambahkan hasil dari frekuensi, maka hasilnya adalah 15 ya teman-teman. Nah, R sama dengan 90 kurang 30. 90 ini adalah nilai terbesar dari data soal ini, kemudian 30 adalah nilai terkecilnya, kemudian 90 dikurang 30 sama dengan 60. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Ini adalah rumus dari data frekuensi tadi, sama dengan 1 ditambah 3,3 log buka kurung 15. N ini diganti menjadi 15. 15 ini adalah hasil dari nilai frekuensinya. Nah, sama dengan 1 ditambah 3,3 buka kurung 1,17. Nah, nilai dari 1,17 ini adalah hasil dari log 15. Kemudian kita lanjutkan ke sini, 1 ditambah 3 dikali 3,86, maka hasilnya adalah 4,86. Kemudian 60 ini adalah nilai dari R, kita pindahkan ke sini. Kemudian 60 dibagi 4,8 ini hasilnya adalah 12,34. Jadi cara penyelesaian tabel distribusi frekuensi adalah seperti ini ya teman-teman. Kemudian sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya teman-teman, yaitu mean, modus, dan median. Nah, soalnya itu sama seperti dari data distribusi frekuensi tadi, 30, 40 dan seterusnya sampai 90. P sama dengan panjang kelas, B1 sama dengan frek terbesar atau frek kelas di bawahnya, B2 sama dengan frek terbesar dikurang frek kelas di atasnya. Mean dan ini adalah rumusnya teman-teman. Mean X sama dengan stigma F1 X1 per stigma F1, sedangkan modus rumusnya adalah B sama dengan batas kelas modal MO sama dengan B ditambah P buka kurung B1 per B1 ditambah B2 tutup kurung. Nah, X ini adalah tanda kelas interval, sedangkan F1 adalah frekuensi yang sesuai dengan tanda kelas X1. Nah, jadi ini adalah tabel dari ini tadi kita samakan, kemudian 25,5 ini adalah nilai dari 20 ditambah 30
maka hasilnya 50. Jadi 50 dibagi 2 maka hasilnya adalah 25,5. Kenapa saya bagikan dengan 2? Karena di frek F1 ini memang semuanya dibagikan dengan 2. 31 ditambah 40 dibagi 2 maka hasilnya adalah 35,5, begitu seterusnya sampai selesai. Kemudian F1 dikali X1, 25,5 ini adalah hasil dari F1 dikali X1. F1 adalah ini di 1 dikali 25,5 maka hasilnya tetap 25,5 dan begitu seterusnya sampai habis. Ketika kita sudah mengkalikan F1 dikali X1 ini hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita tambahkan satu persatu hasil dari 25,5, 30,5 maka hasilnya adalah 998. Kemudian nilai dari F1 dikali X1 ini 998 per 15. 15 ini adalah hasil dari frek 1. Kemudian hasilnya adalah 66.53. Nah, kemudian ini adalah kedua ini modus dan median. Penyelesaiannya hampir sama, maka kita selangkan saja ke materi berikutnya, yaitu rumus letak data kuartil. Nah, jadi ini adalah rumus dari letak data kuartil. Kuartil bawah K1. K1 sama dengan 1/4 buka kurung N. Kuartil tengah K2 sama dengan 1/2 buka kurung N. Kuartil atas K3. K3/4 sama dengan N. K1 sama dengan B ditambah P. 1 dikali N per 4 dikurang F besar dikurang F kecil. Jadi B ini adalah batas bawah kelas modal. Kemudian P ini adalah panjang kelas modal. F besar ini sama dengan jumlah semua frekuensi di bawah kelas kuartil I, sedangkan F kecil ini adalah frekuensi kelas kuartil ke I. Nah, jadi ini adalah tabel seperti tadi ya teman-teman. Nah, K1 sama dengan 1/4 buka kurung N. Ini adalah rumus dari K1. K1 sama dengan 1/4 buka kurung 15. N ini diganti menjadi 15. 15 ini adalah hasil dari nilai frekuensi ketika 1 ditambah 1 ditambah 3 ini sudah dihasilkan, maka hasilnya adalah 15 ya teman-teman. Nah, jadi 1/4 ini kita kalikan dulu yang 15, jadi hasilnya 3,75. Nah, karena ini hasilnya 3,75, maka kita cari di frekuensi ini sampai nilainya melebihi 3,5. Cukup juga bisa, tapi jika kurang tidak bisa ya teman-teman. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Karena masih kurang maka kita lanjutkan ke bawahnya lagi. 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah lagi 3 sama dengan 5. Nah, karena sudah mencukupi bahkan melebihi dari 3,75 maka kita ambil yang 3 ini saja ya teman-teman. Nah, 3 ini kita pindahkan ke sini. Kemudian 41 ini sejajar dengan 3 ini ya teman-teman. 41 dikurangi 0,5 maka hasilnya adalah 40,5. Kita pindahkan ke B, batas bawah kelas modal. Kemudian P ini adalah sama dengan 50 dikurang 41 ini dari sini ya teman-teman, sejajar dengan dari 3 tadi, ditambah 1 sama dengan 10. Nah, jadi K1 sama dengan 40,5 ditambah 10 buka kurung 3,75 dikurang 2/3. 40 ini adalah nilai dari B, sedangkan 10 adalah nilai dari B, dan 3,75 ini adalah hasil dari K1. 2 ini adalah hasil dari F, dan 3 ini juga hasil dari F, frekuensi kelas kuartil KI. K1 sama dengan 40,5 ditambah 10, ini kita turunkan saja ke bawah ya teman-teman. Kemudian 3,75 dikurang 2 maka hasilnya ini ya teman-teman. Nah, kemudian K1 sama dengan 40,5 ditambah 10, kita turunkan saja yang di atas ke bawah.
8,58 ini adalah hasil dari 1,75 dibagi 3. Nah, kemudian kita turunkan lagi ke bawah. K sama dengan 40,5 ditambah. Ini kita kalikan yang di dalam kurung terlebih dahulu, maka hasilnya adalah 0,58. Jadi 40,5 ditambah 0,58 maka hasilnya adalah 46,3. Nah, penyelesaian dari K1 adalah seperti ini ya teman-teman. Tidak beda jauh penyelesaiannya dengan K2. Sama cara penyelesaiannya, kita lanjut ke K2 ya teman-teman. K2 sama dengan B ditambah P. B ini adalah batas bawah kelas modal dan P ini adalah panjang kelas modal. Jadi ini itu adalah rumusnya teman-teman. K2 sama dengan 1/2 N. K2 sama dengan 1/2 15. N ini diganti menjadi 15. 15 ini seperti yang saya bilang tadi, nilai dari frekuensi. Setelah kita tambahkan semua dan kita hasilkan, maka hasilnya adalah 15. Kemudian 1/2 ini dikalikan sama dengan, dikalikan 15 sama dengan 7,5. Nah, karena di sini hasilnya 7,5, maka kita tambahkan di sini dari nilai frek ini sampai 7 atau lebih, kalau kurang tidak boleh ya teman-teman. 1 ditambah 1 sama dengan 2, ditambah lagi 3, 5, ditambah 3 lagi maka 8. Karena sudah mencukupi maka kita ambil sampai di sini saja. Nah, 3 ini kita pindahkan ke sini, ke F ini. Kemudian 61 dikurang 70 ini kita ambil 61 ya teman-teman. 61 dikurang 0,5 maka hasilnya adalah 60,5. Nah, 70 dikurang 61 kita pindahkan ke P ini. Panjang kelas modal ditambah 1 sama dengan 10. Nah, jadi P adalah 10. K2 sama dengan 60,5 ditambah 10. Buka kurung 7,5 dikurang 5/3. Kita hasilkan yang di dalam kurung terlebih dahulu, karena kalau kita menghasilkan yang di luar kurung terlebih dahulu maka hasilnya akan berbeda. Nah, jadi 7,5 dikurang 5/3 hasilnya adalah 2,5/3. Kita turunkan lagi ke bawah. 60,5 ditambah ini hasil dari 0,83 ini adalah hasil dari 2,5/3. Nah, kemudian K2 sama dengan 60,5 ditambah 10 dikali 0,83 hasilnya adalah 8,3. Kemudian K2 sama dengan 60,5 ditambah 8,3 maka hasilnya adalah 68. Nah, jadi kita lanjut ke K3. Penyelesaiannya hampir sama seperti yang saya bilang tadi. Nah, rumus dari K3 ini adalah B ditambah P 5N/4 dikurang F per F. K3 3/4 N ini diganti menjadi 15. Kemudian K3 45/4 sama dengan 11,25. 11 karena hasil K3 ini adalah 11,25 maka kita cari di freknya nilai yang melebihi dari 11,25. Nah, kita hitung dari 1 ditambah 1 sama dengan 2, ditambah 3 sama dengan 5, ditambah lagi 3, 8. Karena masih kurang maka kita tambahkan dengan 5, maka hasilnya adalah 13. Karena sudah melebihi maka kita ambil yang 15 ini saja. 5 ini kita pindahkan ke sini ya teman-teman. Kemudian 71 dikurang 0,5 maka hasilnya adalah 70,5. Kita pindahkan ke sini. 80 dikurang 71 ini adalah ditambah 1 hasil dari P, maka hasilnya adalah 10. Nah, kemudian K3 sama dengan 70,5 ditambah 10. Buka kurung 11,25 dikurang 8/5. Kita hasilkan yang di dalam kurung terlebih dahulu maka hasilnya adalah 3,25/5. Kemudian kita turunkan lagi ke bawah. 70,5 ditambah 10. Hasil dari 0,65 ini adalah hasil dari 3,25/5. Nah, kemudian kita turunkan lagi ke bawah. 70,5 10 dikali
0,65, maka hasilnya adalah 65. K3 sama dengan 70,5 ditambah 6,5, maka hasilnya adalah 77. Nah, jadi seperti ini penyelesaian dari kuartil pada data berkelompok. Kemudian kita lanjutkan ke varian dan simpangan baku ya teman-teman. Soal dari varian adalah sama seperti soal-soal sebelumnya, yaitu 30, 40, 45 dan seterusnya sampai 90. Nah, rumus dari varian ini adalah S kuadrat N sigma Fi dikali X kuadrat dikurang buka kurung sigma Fi dikali Xi tutup kurung kuadrat. Nah, jadi nilai ujian ini sampai ke F1 sama seperti tabel-tabel yang tadi. Nah, 25,5 ini adalah hasil dari 21 ditambah 30 dibagi 2, maka hasilnya adalah 25,5. Hasil ini sama seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan sedikit. Nah, F1 ini di sini semuanya kita bagikan menjadi 2 sampai habis. 31 ditambah 40 dibagi 2, maka hasilnya adalah 35,5, begitu seterusnya sampai ke 85,5 ini. Nah, kemudian X1, kemudian Xi kuadrat 650,25 ini adalah hasil dari kuadrat 25,5. Nah, begitu sampai seterusnya sampai ke 7.310.25 ini adalah kuadrat dari 85,5. Nah, kemudian Fi dikali Xi kuadrat 650,25 ini adalah hasil dari F1 dikali Xi kuadrat. F1 yang ini dikalikan dengan Xi kuadrat 1 dikali 650,25, maka hasilnya akan tetap sama karena hanya dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah 650,5. Nah, kemudian begitu seterusnya sampai ke bawah ini, 2 dikali 7.310.25, maka hasilnya adalah 14.6205. Nah, ketika Fi dikali Xi ini sudah semua dihasilkan, maka kita tambahkan 650.25 ini sampai ke bawah, maka hasilnya adalah 713.713,5. Nah, kemudian kita lanjutkan ke Fi dikali Xi. 25,5 ini adalah hasil dari Fi dikali Xi. Fi ini adalah yang ini tadi ya teman-teman. S kuadrat sama dengan 15 buka kurung 7 13.7 13,5 tutup kurung dikurang buka kurung 877 tutup kurung kuadrat per 15 buka kurung 15 dikurang 1 tutup kurung. Nah, 15 ini adalah nilai dari frekuensi ini. Ketika 1 ditambah 1 ditambah 3 ini sudah kita tambahkan, hasilnya adalah 15, maka kita turunkan ke bawah ya, ke bawah sini ya teman-teman. Nah, jadi 713.713,5 ini adalah nilai dari Fi dikali Xi kuadrat. Kemudian 877 ini adalah nilai dari Fi dikali Xi. Per 15 ini tetap dari nilai frekuensi ini ya teman-teman. Nah, kita turunkan lagi ke bawah, S kuadrat sama dengan, kita hasilkan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Yang ini kita kurangkan, maka hasilnya adalah 107.057.025 dikurang 269.129. Ini adalah hasil dari ini ya teman-teman, dan ini hasil dari ini. Nah, 15 tetap kita turunkan ke bawah, 15 dikurang 1 maka hasilnya adalah 14. Kita turunkan ke bawah seperti ini, tetap kita bikin di dalam kurung. Kemudian S kuadrat sama dengan 106,287,896 per 210. 210 ini adalah hasil dari ini ya teman-teman,
14 dikali 15. Kemudian ini adalah hasil dari pengurangan 107.057.025 kurang 769.129, maka hasilnya adalah ini. Kemudian 106,287,896 dibagi 210, maka hasilnya adalah 506,132. Nah, kita lanjut ke simpangan baku ya teman-teman. Rumus dari simpangan baku ini adalah S sama dengan akar N sigma Fi dikali Xi kuadrat dikurang buka kurung sigma Fi Xi tutup kurung kuadrat per N dikurang 1. Nah, jadi akar ini adalah akar 506,132 ini adalah hasil dari simpangan baku ini tadi. Kita pindahkan ke sini. Nah, akar dari 506,132 ini adalah 22,49. Ini sudah saya akarkan sebelumnya ya teman-teman. Maka jawaban dari keduanya adalah varian sama dengan 506,132, sedangkan simpangan baku hasilnya adalah ini ya teman-teman, 22,49. Nah, sampai di sini saja hasil video penjelasan dari saya. Mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf ya teman-teman, karena di sini saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya teman-teman, karena saya juga masih di tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.